Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 17 Februari 2022. Kita akan pertama melihat penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin cenderung mengalami penguatan sebanyak plus 0,63% dan memang setelah dia kalau secara teknikal ya, setelah dia terkena di dekat daerah 6.700 di mana titik resisten menjadi support, dia ada pemantulan dan untuk valid swing jadi masih melanjutkan penguatan kemarin, salah satunya terlihat di candle penutupan kemarin. Itu juga untuk bursa Asia sendiri kita bisa melihat bahwa cenderung variatif ya. Untuk Nikkei dan HSI ini mengalami penguatan, yaitu untuk Nikkei 2,22% dan HSI sebanyak 1,49%, dan pelemahan sendiri dialami oleh indeks STI atau Singapura sebanyak minus 0,52%. Terkait dengan bursa Eropa, dia cenderung melemah untuk FTSE dan DAX, di mana melemahnya sebanyak minus 0,07% dan minus 0,28%. Pelemahan ini juga masih dibayangi dengan adanya isu perang yang akan mungkin dilancarkan ke depan, tapi masih terkait menjadi isu di antara Ukraine dengan Rusia. Kemudian juga untuk bursa Amerika sendiri ditutup cukup variatif. Untuk Nasdaq mengalami pelemahan terbesar yaitu minus 0,11%, untuk DJIA minus 0,16%, dan SP500 terdapat plus 0,09%. Dan sekarang pun bursa Amerika masih menunggu ya untuk kedepannya terkait hasil dari menunggu dari hasil FOMC minutes pada yang akan dilakukan mungkin jam 2 subuh kalau nggak salah, sudah subuh besok hasilnya baru diumumkan. Kemudian untuk komoditas sendiri kita bisa melihat terjadinya koreksi untuk terutama terbesar dialami oleh coal dan minyak WTI. Kita melihat bahwa coal sendiri mengalami itu mungkin ada ya karena China sendiri sudah mulai block inventory-nya untuk cadangan energi coal kalau tidak salah. Kemudian juga ada CPO-nya sendiri sudah minus 0,41%, dan untuk yang nikel, tin, dan copper mengalami penguatan yaitu sebanyak 0,49%, 0,33%, dan paling tinggi ada nikel 2,90%. Nah, selanjutnya dari prediksi IHSG hari ini cenderung ada peluang untuk mengalami penguatan dengan titik support di 6825 dengan resisten 6865. Secara kabar dari bursa Amerika sendiri kita melihat bahwa adanya kenaikan daripada yield Treasury note-nya, iya benar, yield 10 tahun Treasury note-nya atau obligasi 10 tahun Amerika, di mana bukan penguatan mengalami penurunan sebanyak 1,9 basis point menjadi 2,03%, jadi masih tinggi di atas 2%. Tidak kembali ke titik sebelumnya sebanyak 1,9%. Kemudian juga masih ada kabar terkait dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana konflik Rusia dan Ukraina terjadi bahwa Rusia menarik pasukannya dari perbatasan Ukraina. Kemudian Vladimir Putin sendiri mengatakan bahwa dia bersedia untuk melakukan diskusi terkait dengan hal ini dengan pihak Barat, terkait dengan krisis perang yang mungkin terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kemudian untuk NATO sendiri, petugas Dewan NATO, Rusia sedang melakukan build up, itu kayak membangun pasukannya untuk menjadi pasukan militernya mungkin untuk bersedia untuk melakukan peperangan ke depan. Untuk sekarang juga terdapat tentang FOMC minutes Januari 25 sampai 26 meeting at the Fed. Itu kemarin dari hasil kemarin itu bahwa 25 inflasi tidak turun seperti yang mereka ekspektasikan, dan terlihat bahwanya belum ada hal-hal yang mungkin mengakomodasi untuk tidak menaikkan suku bunga secepat mungkin atau melakukan easing secepat mungkin, karena secara kita lihat inflasi kemarin itu mengalami kenaikan dari CPI sampai 7,5% salah satunya. Kemudian juga kita lihat sendiri bahwa adanya rebound daripada data retail sales dari ekonomi US sampai plus 3,8%, dan kita ekspektasi terhadap industrial produksinya juga meningkat secara month-to-month atau bulan per bulan sebanyak 1,4%. Melanjutkan dengan adanya berita korporasi, di sesi berita korporasi ini bahwa adanya BDMN atau PT Bank Danamon Indonesia Tbk mencatatkan pertumbuhan net income sebanyak 1,6 triliun rupiah pada tahun 2021, dan ini merupakan peningkatan sebanyak 56% dari tahun sebelumnya ya.
Dan untuk yang kedua ada emiten raja, di mana PT Rukun Raharja Tbk, yang di mana dia menganggarkan belanja modal sebanyak 60 juta dolar pada tahun 2022 ini. Kemudian juga ada PT KIN atau PT Kencana Energi Lestari Tbk, di mana dia akan TEPCO, di mana PT TEPCO Renewable Power ini akan mengakuisisi 25% daripada saham KIN yang bernilai sebanyak 394 miliar rupiah. Selanjutnya ada rekomendasi dari Philips Sekuritas untuk pagi hari ini, di mana ada saham SRTG. Saham SRTG sendiri secara tren jangka pendek maupun jangka menengahnya cenderung bullish. Terlihat bahwanya ada rejection terhadap titik yang dekat dengan area EMA 90 dan terlihat dia adanya rejection yang cukup kuat dari candle penutupan kemarin yang terlihat bullish, sebetulnya bullish harami, bahwa dan kalau apabila dia breakout dari titik falling wedge yang sedang terbentuk, ada kemungkinan untuk mengalami penguatan ke depannya sampai ke titik resisten yang dituju sebagai target price pertama, yaitu 2940, dan target price kedua sebanyak 3050, dan untuk stop loss-nya yang disarankan yaitu 2570, di mana letaknya di bawah value swing yang terbentuk pada 2 hari lalu. Saham kedua kita bisa lihat sendiri, saham MBTO dia cenderung bersifat spekulatif karena kita melihat apakah dia ada peluang untuk rejection terhadap titik support yang kita rasa kuat atau kita analisis kuat, jadi mungkin ada pemantulan. Jadi kita harapkan mungkin jika dia memang akan mantul ke sana akan mencapai ke titik resisten 126 atau 132, bisa dijadikan titik untuk target price 1 dan target price 2. Untuk stop loss-nya sendiri berada di 112. Dan akan lanjut lagi dengan saham LPCK, di mana terbentuknya value swing di area EMA 21 dan 34. Trennya cenderung sideways untuk jangka pendeknya, dan jangka menengah secara kita bisa lihat bahwa masih bullish. Dan kita memanfaatkan mungkin kalau misalnya terjadi retrace terhadap value swing kemarin, sampai ke resisten terdekat saja di 1335 atau 1365 dengan stop loss 1225. Kemudian juga ada program edukasi dari pihak Philips Sekuritas untuk orang-orang yang mungkin masih bingung dengan cara membaca chart dan teknik analisis seperti apa, bisa mengikuti program Technical Analysis Implementation yang diadakan pada Kamis 17 Februari 2022 dari jam 12 siang sampai jam 1 siang juga. Itu dari jam istirahat, Bapak Ibu harusnya bisa mengikuti kegiatan edukasi kami. Kemudian untuk ini semua jangan lupa gratis, tidak dipungut biaya apapun. Bisa join menggunakan link yang tertera di layar, bisa misalnya di Bitly di sesi edukasi 0204. Pendaftaran bisa menggunakan nama lengkap dari email yang valid. Dan yang edukasi yang selanjutnya ada Start to Invest in Global Market pada hari Senin minggu depan, 21 Februari 2022, jam yang sama, yaitu jam makan siang juga, jam 12 sampai jam 1 siang. Dan semuanya ini gratis dan dapat daftar melalui bit.ly/edukasi SIGM 0201. Pendaftaran sama menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Ini untuk Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk diversifikasi ke global market, bukan hanya ke market Indonesia, bisa untuk mengenalnya melalui program ini. Oke, untuk pelih webinar hari ini sudah selesai, tapi akan dilanjutkan lagi dengan sesi Q&A, di mana Bapak dan Ibu bisa mengetik di kolom Q&A terkait dengan saham-saham yang Ibu atau Bapak tertarik dengan outlook-nya seperti apa ke depan atau hari ini, dan kita perkirakan biasanya secara teknikal, dan kami akan beri waktu sebanyak 1 sampai mungkin 3 menit untuk mengetiknya di kolom Q&A. Ibu bisa berpikir dulu mau ngetik apa di sana, atau Bapak bisa tanyakan ke Q&A untuk saham-saham yang ada di pikiran Bapak atau Ibu. Jadi kita pause dulu sebentar, kita tunggu sampai ke depan akan dibuka kembali langsung ke sesi Q&A.
Oke, kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Kita akan mulai dari pertanyaan Q&A pertama dari Bapak Hendra terkait dengan saham MNCN dan Pegas ya. Langsung ke saham MNCN. Saham MNCN sendiri sempat rejeksi terkait dengan candle kemarin terlihat dan adanya mulai terbentuk dead cross pada area overbought, di mana ini merupakan salah satu indikasi mungkin adanya koreksi terhadap saham MNCN ya. Jadi bisa diperhatikan untuk titik support yang mungkin jadi pemantulan di area antara area 890 atau di area dekat sini di area 920. Jadi masih ada potensi untuk mengalami penurunan untuk outlook saham MNCN ya. Terkait dengan candle kemarin cukup rejection terhadap titik resisten yang dimana kalau kita garisi lebih jelas menggunakan kotak saja, jadi Bapak Ibu bisa melihat range-nya. Jadi sempat kena di titik sekitar resisten di area 980 sampai 990. Jadi ada rejection cukup kuat dan terbentuknya gap kemarin yang lompat harganya dari harga closing kemarin dan langsung lompat dan belum jatuh harga closing kemarin. Dan ada kemungkinan untuk turun ya untuk terkait dengan rejection terhadap resisten yang cukup terjadi resisten yang bisa menimbulkan terjadinya koreksi pada titik support yang disebutkan tadi untuk saham MNCN. Lanjut ke Pegas. Masih dari Bapak Hendra untuk Pegasnya. Oke. Saham Pegas sendiri terlihat masih ada peluang untuk mulai penguatan terkait dengan stokastiknya yang pointing up dan ini baru break resisten. Bisa ada peluang untuk penguatan, mungkin bisa perhatikan titik multiple rejection di 1500 ya untuk resisten yang akan dituju ke depan, apakah dia sampai atau tidak, dan paling dekatnya mungkin di 1400, kalau bisa bilang range-nya antara 1485 sampai ke 1510 kira-kira untuk saham Pegas. Kita lanjut lagi untuk saham berikutnya dari Ibu Yuka ya. Adro, CBP, dan ERA. Oke. Tadi untuk saham call ini ada pelemahan, tapi kita lihat saja nanti. Kita lihat outlook-nya, kita sesuaikan dengan technical analysis yang berlaku. Kita melihat bahwa kemarin ya, bukan kemarin sih 2 hari lalu lebih tepatnya, emang ada indikasi breakout dari pola falling wedge yang terbentuk untuk saham Adro ya. Falling wedge yang terbentuk ini memang masih di atas trendline ya, jadi masih ada mungkin kita perhatikan dulu apakah nanti akan terjadi false break ya. False break mungkin dia masuk lagi ke area 2200 atau turun sampai ke area sini. Jadi kita mungkin wait and see dulu untuk saham-saham seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti dia masih bergerak, kita punya asumsi yang mungkin terjadi ke depan yaitu masih bergerak di atas daripada trendline ya. Peluang untuk penguatannya masih ada mungkin sampai ke 2370 untuk resisten yang mungkin bisa dicapai atau sampai ke resisten yang tertinggi yang terlihat yaitu 2435 atau 2440 sorry. Bisa diperhatikan di sana ya. Kemudian kita lanjut ke saham ICBP. Saham ICBP sendiri sampai saat ini memang bergeraknya masih dalam range channeling bearish yang terbentuk. Sudah cukup lama ya. Kita bisa lihat di sini gambar trend lainnya dan sempat breakout ya dari support yang cukup signifikan. Sekarang masih ada peluang mungkin untuk sampai ke trendline lagi di area 8.350 ya untuk saham ICBP. Kita lanjut lagi ke saham ERA. ERA sekarang masih dalam pola bearish. 21 dan 34 tertahan di EMA tersebut, dia tertahan ya, masih belum ada tanda-tanda penguatan signifikan yaitu berupa breakout dari resisten 560-an, 565. Di sana belum ada breakout dari resisten tersebut. Jadi mungkin bisa menunggu dulu apakah nanti ada breakout, jadi konfirmasi dari pola double bottom, nanti mungkin jadi reversal ke depannya, tapi untuk sekarang pergerakannya pun juga masih terbatas dan takutnya ini merupakan retest terhadap pola sideways besar yang kemarin
karena kita lihat sendiri ini supportnya berada di sekitar support signifikan yang sudah tertembus, yaitu di 565 yang tadi saya sebutkan. Jadi selama masih belum mampu untuk melewati area tersebut, mungkin bisa hati-hati terhadap saham ini. Untuk support yang bisa diperhatikan adalah support terjauh yang bisa diperhatikan itu ada 520 dan 535 untuk yang diperhatikan lebih dekat, karena kalau misalnya break ke sini dari support itu bisa kemungkinan untuk menyentuh area sini, area support berikutnya. Nah, lanjutkan lagi untuk saham ASI, datanya dari Bapak Tommy. ASI dan SMGR, bolehkah sell, hold, atau boleh averaging times? Oke, kita akan jawab pertanyaannya untuk saham ASI terlebih dahulu. Oke, untuk saham ASI, memang kemarin semenjak karena support yang disarankan, ternyata ya tetap turun ya, walaupun sempat menguat ketika dikenai dengan support yang yang disebutkan, tapi itu kan hasilnya udah invalid atau sudah tidak berlaku untuk saham ASI karena terkena stop loss, kemudian atau terkena support yang kita sudah bilang. Terus kemudian kita bisa lihat sendiri memang dia ada rejection terhadap area-area resisten yang sudah jadi support, tapi secara mau averaging itu untuk saham-saham yang sekarang sedang bergerak di channelingnya. Jadi ya kalau kita lihat kemarin kan dasar kasihnya kan begini nih. Nah, tambah dulu ya untuk trend line-nya. Jadi kan seperti ini, dia false break kan. Setelah false break, dia tentu support. Untuk support di tanggal 5 sekitar 14 Februari. Maaf sebentar. Oke, kemudian dia sampai ke EMA21 atau daerah EMA2134 di mana dia masih bergerak dalam tren bearish-nya, artinya selama masih bergerak di bawah EMA tersebut. Jadi ketika averaging sekarang tuh tidak disarankan karena adanya peluang untuk mengalami penurunan kembali terhadap rejection EMA21 dan 34, jadi bisa ditunggu dulu konfirmasi ya. Kalau dia masih ada peluang untuk mengalami penguatan mungkin sampai ke area 5.725. Untuk averaging sekarang tidak disarankan. Sel itu tergantung dari 5.000 dan menyampai resikonya atau belum. Kalau secara kemarin, kondisinya kemarin harusnya sudah sel dari support yang disarankan ya, karena memang takutnya bergerak ke bawah lagi. Jadi ya untuk keputusan kembali lagi ke tangan Bapak itu, kalau misalnya belum sampai ke titik risk, masih dalam titik tahapan risk yang bisa Ibu tolerir atau Bapak di portofolio, itu sebagai keputusan Bapak Ibu, dan tujuannya untuk investasi itu beda lagi dengan teknikal ya. Dan untuk pergerakan harganya cenderung ada peluang untuk mengalami pelemahan untuk hari ini. Support yang bisa diperhatikan yaitu mungkin 5.270 atau 5.260. Kita lanjut ke saham SMGR. Saham SMGR. Stokastiknya sudah pointing down. Bergerak masih di bawah daripada EMA90, tapi sekarang ada bentuk support baru di dekat EMA21 dan 34, jadi bisa diperhatikan dalam range candle ini, yaitu kita bisa lihat di depan candle-nya, di low-nya itu 7.125 sebagai support. Sekarang sendiri, kemarin kalau nggak salah sudah ada yang bertanya juga tentang SMGR. SMGR ini sudah nyentuh daripada waktu yang disarankan, kalau nggak salah ada salah satu bapak atau ibu yang bertanya terkait dengan di posisinya di 7.550. Kemarin juga udah sempat bisa dilakukannya BHP ya harusnya, kalau memang terkait dengan teknik sekarang ya, teknikal sekarang masih, kalau penguatan pun masih terbatas, kita tunggu mungkin sampai ke titik resistan 7.720-an 25. Jadi selama masih belum gerak di atas EMA90, kita belum bisa untuk mungkin averaging up atau mau averaging, untuk sekarang belum, karena terkait dengan trennya yang masih di bawah daripada sideways besar kemarin. Ya kan trennya bearish, codingnya itu bearish.
sangat bearish. Bentuk low terus yang baru, low terus yang baru kan. Kalau averaging saham-saham yang sedang bearish itu agak bahaya ya, takutnya masih melanjutkan daripada pola bearishnya, dan kemudian juga koreksi, takutnya itu hanya sebuah koreksi daripada trend bearish yang akan berlanjut. Jadi sangat tidak disarankan untuk averaging saham-saham ini terkait dengan kalau tujuannya secara teknikal. Saham Telkom, BMRI, dan BBNI buy sell di berapa? Telkom. Telkom sebenarnya belum ada rekomendasi sih untuk saham-saham yang tadi disebutkan ya. Jadi masih menunggu daripada pergerakan harganya. Kalau pada pasti pun akan dibagikan ya lewat Telegram. Telegram Philips kalau ada pasti akan dibagikan terkait dengan potensi yang ke depan. Kemudian untuk kita lanjutkan ini terkait dengan saham Telkom. Jadi masih ada kemungkinan untuk menutup gap yang terbentuk dan pada tanggal 10 Februari kalau tidak salah ya, 10 Februari terbentuk candle gap. Jadi ada kemungkinan untuk sampai ke gap terlebih dahulu. Itu kalau misalnya ada rejection bisa jadi sebuah potensi, gimana rejection seperti mungkin candle seperti ini, potensi untuk spekulatif buying di area tersebut, di area 4.300-an. Tapi sampai sekarang masih menunggu daripada pola yang terbentuk. Jadi kita daripada memaksakan masuk, jadi harusnya kita tuh menunggu momen itu datang kepada kita. Bukan kita maksain masuk karena sahamnya naik. Telkom, BMRI ya, BMRI. Mungkin tapi saya akan kasih responnya untuk BMRI dan BBRI. BMRI kemarin kan sudah dibahas bahwa dia menyentuh daripada resisten yang saya sebutkan beberapa hari lalu itu 7.900, jadi sudah tersentuh. Mungkin kalau misalnya memang bisa mau dipertahankan atau sebagainya, kita akan lihat weekly untuk lebih jelas terkait dengan multiple rejection yang ada di BMRI. Oke, stokastiknya sudah mulai dead cross, jadi ada kemungkinan ke depannya mengalami pelemahan. Sekarang mungkin di area 8.000 ya, bisa diperhatikan di area 8.000 karena emang sekarang sedang di daerah multiple rejection. Ini bisa dilihat di sini, ini banyak resisten yang terbentuk, yang tertinggi ya di 8.100 sampai 8.200 untuk saham BMRI. Untuk supportnya sendiri kita lihat daily-nya. Support belum ada value swing, jadi masih belum berubah banyak daripada yang kemarin, yaitu masih di 7.300, 7.325 untuk saham BMRI. Kita lanjut ke saham BBNI. Saham BBNI masih ada peluang untuk mengalami penguatan ya sepertinya. Kita lihat dulu untuk tren besar weekly atau melihat adanya khas support atau resisten yang bisa dijadikan titik acuan taking profit apabila melakukan taking profit pada titik sekarang. Sedang menuju ke daerah multiple rejection sama ternyata di daerah 8.000. 8.000 ke 8.050. Kita melihat apakah ada setelah dia break daripada area tersebut ada kemungkinan untuk melanjutkan lagi mungkin sampai ke area 8.500. Untuk sekarang bisa diperhatikan area 8.000 sampai 8.050 sebagai titik taking profit bagi Bapak atau Ibu yang sudah masuk dari hari-hari sebelumnya. Titik supportnya cukup jauh karena memang belum terbentuk support yang bisa dijadikan patokan yang signifikan, masih agak jauh di sama sekali 7.200, 7.205 untuk saham BBNI. Untuk buy and sell-nya itu tadi sudah dijelaskan di titik resisten yang saya sebutkan. Untuk buy-nya belum ada, kita menunggu momen secondary reaction yang terbentuk di pasar atau ada koreksi. Saham selanjutnya ada Adro dan Adro tadi kayaknya sudah dibahas, tapi bolehlah kita bahas lagi untuk saham Adro. Saham Adro sendiri kita perhatikan dulu apakah dia masih nanti, ini kan udah digambarin trend line-nya nih. Sekarang masih bergerak di atas trend line-nya. Ketika dia nanti bergerak di bawah trend line-nya atau sampai ke titik dekat-dekat support kuat di sini, artinya itu trennya udah invalid, trend line yang tembus itu udah invalid, jadi ada kemungkinan mengalami penurunan sampai ke support, mungkin sampai ke support 2110. Itu bisa diperhatikan sekarang. Kalau misalnya masih ada trend line ya atau masih berada di atas MA234 ini di area 2200, itu masih aman untuk di Bapak Ibu yang sudah masuk untuk hold.
sampai mungkin ke area, kalau kita main trade singkat aja, resistennya 2380 atau ke 2400-an, 2430 juga bisa diperhatikan di sana untuk saham Madro. Kita lanjut ke saham Antam, masih dari untuk Bapak Budi Setiawan ya. Saham Antam itu masih sama seperti hari-hari atau minggu-minggu sebelumnya, bahwa pergerakannya masih dalam range yang sama, yaitu di area 1700 sampai ke area 1970-an. Jadi pergerakannya pun cenderung masih sama dan belum ada perubahan signifikan, dan kita lihat sendiri masih bergerak di atas, di bawah daripada fase sideways panjang yang terbentuk, dan sekarang terbentuk lagi sideways pendek yang kemungkinan adalah pola yang mungkin bisa, kalau misalnya menembus daripada support 1700, ada peluang untuk mengalami pelemahan lagi terkait dengan tren yang sudah berubah menjadi bearish untuk saham Antam. Kita lanjut lagi ke saham Telkom. Telkom tadi seperti udah ada peluang untuk tutup gap, jadi masih menunggu dulu. Lanjut ke saham selanjutnya, Ibu Priscilla terkait dengan Aldo ya. Aldo sekarang sudah sampai ke area taking profit 1, jadi Bapak dan Ibu yang sudah merasa cukup untuk ke daerah target 1 bisa dipertimbangkan untuk take all the profit dari take entry yang disarankan. Dan kalau masih Bapak Ibu yang masih menunggu sampai target 2, dipersilakan. Target 2-nya itu kalau nggak salah di sekitar area sini ya, di 1400. Bisa Bapak atau Ibu cek di Telegram Philip Sekuritas Indonesia terkait dengan saham Aldo untuk resisten keduanya. Saham masih ada peluang untuk mengalami penguatan terlihat daripada penutupan candle kemarin. MTK, kita lihat MTK. MTK sendiri memang setelah dia membentuk seperti mother candle yang cukup besar sini dan hanya menguat fall saja sebanyak 1 tick dari mother candle itu, akhirnya bergerak lagi dalam range mother candle pada, kita lihat pada 2 Februari 2022. Semenjak itu dia tidak pernah menembus kembali ke titik di atas daripada candle tersebut, dan bahkan sekarang sudah bergerak di bawah range daripada mother candle yang terbentuk dan menunjukkan bahwa ada lanjutan fase penurunan harga atau pelemahan harga. Kita sekarang sudah belum menyentuh sih, jadi kita bisa perhatikan ke titik support 1700, apakah dia akan menyentuh ke area-area tersebut atau tidak, rebound atau tidak, tapi kemungkinan besar akan menyentuh ke area support 1700, jadi bisa diperhatikan di area sana. Dan kita akan lanjut, potensi penurunan masih ada terkait dengan pola bearish yang terbentuk. Di sini terlihat kemarin tuh sempat channeling bullish terbentuk ya selama kurang lebih dari 14 Oktober sampai bulan-bulan 11 Januari lah, 14 Oktober 2021 sampai 22 Januari, tapi tren tanda bisa ditembus, jadi masih ada kemungkinan ya untuk mengalami penurunan selama bergerak masih di bawah trend line ya. Ada yang bertanya tentang saham BCIP dan MNCN. MNCN tadi sudah dibahas ya terkait dengan tersentuhnya di titik resisten, dan jadi ada kemungkinan untuk terdekatnya menutup gap yang terbentuk kemarin atau sampai ke support yang ke-27 yang dibahas pada tadi beberapa saat lalu. Kemudian kita lanjut ke saham BCIP. Saham BCIP ini cukup tricky ya. Harganya sekarang di 100, dan kemarin terbentuknya pola candle bearish yang cukup baru di tanggal 10 Februari yang cukup impulsif, dan sekarang kembali kemarin coba menguat tapi sekarang berkali melemah di titik resisten 85 perak. Jadi masih ada kemungkinan untuk mengalami penurunan harga sampai ke 76 perak.
Dan WSKT dan saham RB, kita lanjut lagi ke saham berikutnya. Kita lanjut ke saham, sorry Bapak whisper dulu dahulu untuk MPPA dan SMMT. Saham MPPA ya, kita supportnya bisa dilihat di 275, masih mungkin ada peluang sama masih bergerak di atas support 275. Kita mungkin ada peluang sampai ke resistennya kembali sekitar daerah 370 ya untuk saham MPPA. Dan resisten kedua yang mungkin dicapai di 408. Lanjut lagi dari Bapak Whisper untuk saham SMMT. Ini emang saham yang banyak untuk yang gap, tapi gapnya kan ARB. Ini saham, ini sumber ARB 3, kalau nggak salah dari sini hampir 3 kali ya, 3 kali. Nah, itu bentuk ARB 3 kali beberapa saat lalu. Bahaya apabila sudah masuk mungkin dari spekulasi terbentuknya sideways ini, mungkin dari area 370 bisa dipertimbangkan untuk mungkin taking profit boleh untuk saham-saham seperti ini terkait dengan risiko yang cukup besar terhadap saham SMMT ya. Kalau ditanya resistennya yang bisa dipertimbangkan, patokannya masih sangat sedikit untuk historis di sini, tapi kalau melihat daripada Fibonacci, kita coba pakai Fibonacci. Tarik dulu Fibonacci dari high-nya ke low-nya. Sekarang dia tetap sempat mantul di Fibonacci 0,5. Jadi sama masih bergerak di bawah situ, kita masih ada peluang untuk mungkin bentuk sideways kembali ke daerah yang sudah 34 ya. Sekarang kalau misalnya dia lewat, dia bisa sampai mungkin ke 618, ke 440-an, di area 440 untuk SMMT. Saham ketiga yang diminta yaitu BBTN. BTN sendiri masih bergerak di atas support 1740. Itu bisa dijadikan area support untuk Bapak Ibu yang mungkin udah masuk dari bawah atau mungkin dinaikkan stop loss-nya ke area 1740, bisa diperhatikan di sana, stop loss plus. Kemudian untuk peluang muatannya sebenarnya masih ada, stokastik juga masih pointing up sampai ke mungkin ke dekat resisten ini yang belum tersentuh 1845, bisa dipertimbangkan di sana, atau resisten keduanya di sekitar ada 1860. Ada yang bertanya lagi dari Bapak Hadi tentang saham SKT dan RBMS. Saham SKT. Saham SKT sekarang memang ada potensi untuk pembentukan mungkin inverted HNS, tapi sekarang masih tertahan di EMA 2134. Jadi kita melihat sendiri apakah dia nanti bergerak di atas 645 ya resistennya ya. Ya 645. Kalau misalnya bergerak mungkin ada kemungkinan untuk ke resisten 690 untuk saham WES kita. Support yang bisa dipertimbangkan yaitu di 600 perak. Karena ini peluang penguatannya berdasarkan daripada stokastik pointing up yang terbentuk, tapi kita harus melihat sendiri apakah dia akan melewati daripada titik EMA 21 atau 34 ya. Kita bahas kembali untuk saham Akra. Saham Akra sendiri masih tertahan di EMA 2134 walaupun stokastiknya pointing up secara trend bearish. Jadi untuk support yang bisa dipertimbangkan untuk titik stop loss takutnya dia melanjutkan ke bawah yaitu di area 14 pada tanggal 14 Februari di low-nya yaitu 685. Untuk resistennya di 760.
sekarang takutnya juga masih mengalami pelemahan terhadap area MA234 ya untuk AKRA. Kita ke saham Pegas. Pegas tadi sepertinya sudah dibahas, masih ada peluang ke resisten yang kita sebutkan tadi beberapa saat lalu. BBNI juga masih ada peluang untuk ke area tadi, ke resisten ya, untuk ke area mungkin di area 8.000 kalau nggak salah tadi saya cek terlebih dahulu untuk BBNI. Masih ada peluang sebenarnya untuk ke 8.000, tapi Bapak atau Ibu yang sudah masuk dari falling wedge boleh dilakukan taking profit mungkin sebagian 75% dari posisi, 25%-nya di set ke area entry supaya kalau misalnya turunnya mungkin tidak seperti yang diekspektasikan atau diproyeksikan, itu masih 25%-nya itu jadi dengan support yang bisa diperhatikan di sini 7.200. Jadi kalau misalnya dia turun nggak mengalami kerugian ya, cuma masih untung 75% dari posisi. Set ke ITMG, saham ITMG kalau nggak salah sudah pernah dibagikan sinyal ya, dan sempat sekarang nyentuh target satu daripada ITMG. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah merasa cukup dengan entry yang diberikan, yaitu sekarang sudah untung mungkin 9% ya, 9%, itu boleh dipertimbangkan untuk taking profit seluruhnya terkait dengan harga call yang hari ini mengalami pelemahan, jadi boleh aja mengalami mungkin take profit sebagian 75% atau deposisi atau taking profit seluruhnya tidak masalah. Jadi balik lagi keputusan ke Bapak dan Ibu. Maupun secara tren dia sekarang lagi ada death cross di daerah overbought. Jadi mungkin ada koreksi terlebih dahulu terhadap saham ITMG. Koreksi yang mungkin bisa terjadi mungkin di titik dekat 22.000 itu bagian daerah titik kemungkinan terjadinya koreksi terlebih dahulu sebelum mungkin mengalami kelanjutan kenaikan untuk menutup gap. Jadi mungkin untuk menjaga-jaga bisa dilakukan take profit seluruhnya di target 1 yang sudah terkena kemarin, atau bisa juga take profitnya udah sebagian dari sekitar 75%, 25%-nya mungkin bisa menunggu daripada dia akan sampai ke target profit 2 atau enggak, atau lewat akan dari titik support yang diberikan atau titik stop loss. Lanjut lagi untuk saham SRTG dari Bapak Rizal Budianto. SRTG penutupannya akan nyentuh daripada 2.700. Lihat dulu ya. Ya sempat kena daerah entry. Jadi kita tunggu saja apakah nantinya dia akan bergerak di bawah support yang terbentuk pada di area 2580. Misalnya nanti sudah melewati 2580 bisa atau menyampai 2570, 2560 itu bisa dipertimbangkan untuk titik cut loss-nya ya. Karena takutnya dia melanjutkan daripada kemungkinan retest selanjutnya ke daerah mungkin 2.500 atau sampai ke daerah 2.300-an. Peluang penguatan akan terlihat sangat jelas sampai sudah mencapai daerah 2770 mungkin. Masih ada peluang penguatan, jadi tunggu saja daripada reaksi candle hari ini. Apakah dia jadi false break atau seperti apa. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk saham Tebik dan Toba. Tebik saham Tebik ini sekarang masih bergerak sideways dari pola sideways besar kemarin, sekitar area 2.680 sampai ke area 3.200 masih dekat dalam range. Sekarang peluang penguat masih tertahan di EMA 2134 atau 90 di sini, 90 lebih tepatnya, masih tahan di EMA 90 yang sedang flattening. Peluang penguatannya akan jelas ketika dia sudah melewati pada candle penutupan kemarin. Mungkin ketika sudah melewati candle penutupan kemarin, yaitu candle high kemarin 2930, dan lewat situ ada kemungkinan untuk melanjutkan ke area 3050 dengan titik support yang diberikan 2674 apabila masih bergerak di bawah daripada EMA 90-nya, jadi masih ada kemungkinan untuk lanjut lagi turun. Lanjut ke saham Toba. Saham Toba sendiri kemarin ternyata kena daripada daerah support yang disarankan, jadi sebenarnya ada peluang untuk mengalami pelemahan dari support ternyata, tapi untuk candle sekarang kita akan tunggu apakah terbentuknya valid swing
Jadi ini titik support yang disarankan yang terbaru sekarang ada di 1440. Kalau sudah melewati bisa disarankan misalnya dari 1430 bisa disarankan untuk titik sebagai rekomendasi untuk stop loss-nya. Kemudian untuk apabila sudah melewati daripada candle ini atau bentuknya valid swing daripada candle kemarin, ada kemungkinan untuk mulai penguatan ke titik-titik resisten yang terdekat yaitu di 1670 ya 1655 ya betul 1995 atau sampai ke daerah 1700 itu bisa dipertimbangkan untuk saham Toba. CMNP dari Ibu Ersa ya CMNP masih ada peluang untuk mulai penguatan terkait dengan di retest pada titik resisten terbentuk. Peluang penguatannya data historisnya enggak oke, data historisnya ternyata loading tadi. Mungkin ke daerah-daerah 2270 apabila sudah melewati dari titik resisten yang terbentuk kemarin maupun dari stokastiknya pointing down, jadi takutnya ada bentuk base dari batu atau bentuknya koreksi. Jadi sekarang mungkin bisa ada kemungkinan untuk koreksi terbaru sebelum melanjutkan ke titik-titik resisten yang mungkin akan tertuju di sekitar daerah 2220. SGR kemarin kan sudah nyentuh daripada titik target 1 ya. Jadi sebenarnya seperti yang saya bilang sudah kita ngikutin pada roadmap yang sudah diberikan. Kalau sudah titik target 1, saya rasa nggak apa-apa untuk sebenarnya kalau ada hari tanggal berapa sudah sampai target 1, kalau 11 Februari itu sebenarnya udah boleh ambil. Seluruhnya juga nggak apa-apa. Jadi karena dari track record juga kebanyakan dari untuk target 1 juga nggak masalah sih sebenarnya waktu itu udah ambil seluruhnya. Tapi kalau masih tahan, titik stop loss-nya itu ada di seperti yang diberikan pada Telegram, yaitu di bawah dari 1340 itu 1330 untuk stop loss-nya. Sama masih bergerak dari situ, masih ada kemungkinan untuk naik, tapi kalau saya sudah di bawah tidak disarankan untuk hold. Ini belum boleh masuk, tunggu daripada reaksi sekunderi yang terbentuk atau ada koreksi supaya stop loss-nya lebih jelas untuk Bapak Brian ya, Bapak Rian sorry. Kemudian untuk Ibu Lydia bertanya terkait dengan saham BBKP ya. Ada peluang untuk sampai ke resisten di 300 perak dan supportnya sekarang ada di 268 untuk saham BBKP. Lanjut ke MLPT. Saham MLPT dari Ibu Lydia. Saham MLPT masih ada peluang untuk menguat, mungkin bisa dipertimbangkan di area 7790. Supportnya di 3360. SGR sudah dibahas, Toba juga sudah, SGR ternyata sudah sampai target 1 sebenarnya sudah dilakukan harusnya taking profit 75% atau taking profit seluruhnya di area target 1. Untuk supportnya juga masih sama, kalau misalnya sudah lewat, bagi yang masih menahan bisa di cut di titik stop loss yang diberikan di Telegram. MTK sudah dibahas Bapak Iwan dan Akra juga sudah. MTK peluangnya masih bearish karena terkait dengan dia breakout daripada titik trendline bawah yang terbentuk dari channeling bearish. Kemudian juga Akra sendiri juga kita lihat, sorry untuk Akra saya agak lupa, untuk Akra kita lihat sama Akra. Peluang penguatannya sampai ke titik neckline double bottom mungkin ya 760 sama Akra, stop loss-nya di 660. Untuk PMN ada ditanya juga dari Ibu Yeni terkait dengan saham PMMP, Indi, BGTG, dan BABP ya. Apakah masih bisa di hold? Ini sideways sih, bakal ada kayak sideways panjang.
kemungkinan geraknya cuma dalam range yang akan disebutkan sekarang. Sekarang masih tertahan di range 420 sampai ke mungkin ke daerah-daerah 4538, dan beberapa belakangan ini terlihat dari candle-nya itu bentuk low-nya baru terus low yang semakin turun, dan sekarang low yang lebih turun lagi jadi resisten baru di 460. Untuk hold saya kurang nyarankan. Kalau misalnya memang sudah beli dari titik support, bisa dipertimbangkan kalau misalnya dia masih menguat sampai ke daerah 490, 460 jadi titik taking profitnya. Itu bisa dipertimbangkan di sana karena terkait dengan pergerakan sahamnya yang cenderung sideways yang cukup lama dan terbentuk low yang baru beberapa belakangan ini. Itu saham LMP. Kemudian lanjut lagi ke saham Indi dan BGTG. Saham Indi sekarang kurang baik untuk di hold ya, apalagi kalau udah masuk dari lama. Mulai taking profit, mulai taking profit karena ada pola yang mungkin terbentuk, yaitu pola double top. Jadi mungkin ada pola reverse setelah kena resisten di 2260. Jadi bisa diperhatikan tick support yang mungkin tertuju selanjutnya itu di 1930-an. Kurang bagus untuk di hold. Bisa taking profit kalau yang udah masuk dari bawah atau dari candle mungkin candle Januari kemarin, yaitu candle 24 Januari, jadi boleh taking profit ya untuk saham Indi. Dan saham BGTG dan BABP. BGTG sendiri sekarang masih tertahan di resisten yang kuat yang tersentuh di 304, jadi masih ada peluang untuk penurunan sampai ke 250 sebagai area support yang mungkin dituju. Terkait dengan stokastiknya juga daerah netral dan whiting down di daerah tersebut. Dan ke saham BABP, saham BABP. Saham BABP sendiri sekarang sudah sama juga kejadiannya, yaitu terbentuk low baru. Jadi ada kemungkinan untuk retest support di dekat area 186 untuk saham BABP. Karena trennya secara jangka panjang juga masih bearish. Ada bertanya tentang saham gudang garam. Sudah lama tidak membahas saham yang berkaitan dengan tobacco atau rokok atau tembakau bisa dibilang. Kita bisa melihat saham gudang garam ya. Dari pergerakannya secara tren keseluruhan bearish, tapi kemarin sempat false break pada tanggal 14 Februari dan masih bergerak di atas support yang di sana, yaitu tanggal yang terbuat pada 14 Februari dengan low 30.100. Sekarang sedang mencoba menguat setelah break daripada channel falling wedge kecil yang terbentuk. Ada peluang untuk mulai penguatan sampai ke daerah 31.750 untuk saham gudang garam. Lanjut ke ENRG. Saham ENRG ini lebih baik untuk spekulatif buying sekarang, jangan terkait dengan resiko yang tidak bagus, risiko yang tidak bagus. Sekarang juga mulai terbentuk base, tertahan di 199, bisa ditunggu apakah akan terbentuknya rejection sampai mungkin ke area-area multiple-nya di dekat MA234, 140 atau di dekat area sini di 1157. Support yang bisa ditunggu untuk apabila ada yang terjadi koreksi. Itu masuk sekarang cukup berbahaya terkait dengan belum adanya titik support yang bisa dijadikan patokan stop loss. Lanjut lagi ke saham berikutnya, yaitu ada saham Elmas atau Aces dan Inco dulu ya, dari Bapak Ibu Maristi. Saham Inco. Untuk saham Inco sendiri cenderung sideways jangka pendek di area 4.600 untuk area supportnya, dan
resistennya di 4.880. Masih terbentuk gap yang belum tertutup, jadi potensial tutup gapnya kalau bisa melewati daripada resisten yang disebutkan tadi itu sampai ke 4.950. Saham selanjutnya yaitu ACES. Saham ACES sendiri semenjak terkena taking profit 2 yang sudah disarankan, dia membentuk low baru, lower high baru. Sekarang sedang potensi pembentukan lower high baru, di mana di 1250 sebagai resisten, dan kemarin juga adalah titik support, sekarang menjadi resisten. Titik supportnya sekarang di 1025. Jadi untuk saham-saham seperti ini mungkin peluang penguatannya pun kalau terjadi cukup terbatas, mungkin sampai kalau benar-benar untuk double bottom itu sampai 1290. Jadi peluang pelemahannya juga lebih besar, jadi tidak disarankan untuk spekulatif di saham ACES terlebih dahulu karena belum ada peluang yang saya lihat menarik. Kemudian juga kita lihat untuk saham selanjutnya yaitu saham Elmas. Saham Elmas kalau nggak salah sudah nyampe taking profit 2 di kemarin. Sudah ada. Untuk sekarang ini bearish polanya, tapi ada candle yang cukup impulsif kemarin, jadi untuk titik resisten belum tersentuh yaitu di dekat saja di 74. Itu titik resisten yang mungkin tercapai 74. Untuk supportnya titik candle low kemarin itu di 50 perak, tapi ini agak bahaya soalnya harga 50 perak ya. Jadi nggak sarankan untuk main-main harga saham yang sudah nyampe terkadang 50 perak, takutnya nanti tidak liquid ketika diperjualbelikan. Juga lihat dari historisnya sempat ARB berkali-kali ya. Terus sampai ampas. Terus kita lanjutkan lagi ke saham SMGR. SMGR sepertinya tadi sudah. Kita lanjut ke PTBA saja ya Bu ya. Untuk SMGR sepertinya tadi sudah kita cek terlebih dahulu. SMGR. Ibu Windy. Oke. Sudah dibahas untuk saham SMGR. Kita lanjut ke PTBA. PTBA masih bergerak dalam channeling bullish-nya yang terbentuk masih dalam channeling bullish-nya yang terbentuk dari November lalu sampai sekarang. Soal dia masih bergerak di EMA 21 dan 34 ya. Ini support yang baru dibentuk nih di 2819, masih ada peluang untuk penguatan. Cuman karena channeling dan channelnya cukup sempit, mungkin penguangnya terbatas karena naiknya itu korektif pelan-pelan, nggak seperti kayak ITMG kemarin kan naiknya candlenya cukup impulsif naik ya. Jadi momentum naiknya masih agak terbatas. Resisten yang mungkin tercapai di 2960, supportnya tadi saya sebutkan di area 2810. KPTB ya. Ada lagi ke saham BBRI, Agro, dan BRIS. BBRI masih sama. Oh, itu kayak belum bahas. Jadi lebih ke arah semenjak terkena daripada titik resisten 4550. Karena di sana emang dari sini ada resisten. Lihat di dekat-dekat daerah sini memang ada resisten. Support yang terjadi resisten dan tertahan. Sekarang sedang karena pointing down juga stokastiknya, kemungkinan membentuk base terlebih dahulu. Base masih dalam range yang cukup kecil, yaitu 4.350 sampai 4.500. Ya, 4.550. Tapi masih terbentuk base, peluang penguatannya masih ada. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah masuk dari pola double bottom sini, boleh dipertimbangkan untuk taking profit. Tidak masalah untuk taking profit terlebih dahulu. Lakukan carian peluang berikutnya apabila nanti disediakan. Karena takutnya nanti break base dan mungkin melanjutkan untuk koreksi terlebih dahulu sampai ke titik resisten yang bisa jadi support mungkin di 4.300. Terus saham BBRI. Lanjut ke saham selanjutnya, itu ada dengan saham Agro.
Saham agro sendiri kita bisa melihat bahwa cenderung bearish, sekarang sedang terbentuk trendline kecil di sini. Jadi peluang penurunannya bisa sampai ke area 1320-an, 1320 sampai 1325. Jadi masih ada peluang pelemahan terkait dengan bergerak masih di bawah daripada area MA21 dan 34. Dan secara kode pun masih bearish. Dan lagi ke saham BRIS ya. BRIS kalau saya sudah nyampe ke taking profit 1 beberapa saham minggu lalu kalau nggak salah. Jadi sebenarnya sudah boleh taking profit dan sekarang masih tertahan di dekat area taking profit 1 yang di area 1660. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah saya rasa juga sekarang ada peluang untuk melemah kembali. Jadi lebih baik mungkin taking profit ya untuk yang mengikuti dari entry yang atau Telegram daripada roadmap Telegram yang disediakan. Ada dari Bapak Daniel untuk saham BMRS seperti apa dan BGTG. BGTG tidak bisa dibeli sekarang karena peluang pelemahannya masih ada terkait dengan pembentukan candle kemarin yang cukup ada potensi bearish dan sekarang stokastik di daerah netral dan ada peluang untuk sampai ke daerah support 250. Kemudian ada saham BMRS. BRMS tadi. BRMS tidak disarankan untuk buy lagi karena belum ada titik koreksinya. Sekarang masih bergerak menguat dari breakout kemarin di base ini. Belum ada peluang untuk akumulasi kembali karena koreksi belum ada. Kalau sudah dia, kemudian juga untuk boleh kalau beli lagi no, hold, kok hold saya kurang yakin karena terkait dengan polanya belum ada titik resisten historisnya. Kalau misalnya pakai Fibonacci sekarang sudah melewati pasti daripada 1618-nya. Ya, sudah melewati 2618-nya. Saya sarankan boleh lakukan taking profit apabila sudah melewati daripada area 146. Walaupun memang mungkin ke depannya dengan candle seperti ini masih ada bullish, masih bisa lanjut bullish, tapi saya rasa boleh kok dilakukan taking profit. Mungkin kalau misalnya nggak mau seluruhnya, sebagian aja, misalnya 50% atau 75% boleh, sisanya dibiarkan harganya lari sampai terbentuknya valid swing, ya nggak masalah. Misalnya 75% yang diambil, 5% dibiarkan ke titik entry, jadi no risk sisa 25%-nya. Kalau hilang masih untung 75% dari posisi. Buat seperti itu ya. Saham BMRS. BRMS, itu typo dia. Lanjut dari ke saham selanjutnya itu ada dari Ibu Clara terkait dengan INTP dan MDK. MDK sudah nyampe taking profit juga, jadi sebenarnya harus sudah melakukan taking profit untuk saham MDKA atau daerah target 2 yang bisa dibilangnya lebih mudahnya target 2. Sebenarnya sudah melakukan taking profit terhadap area tersebut. INTP masih ada peluang sampai ke daerah sideways-nya mungkin ke daerah 11.000. 11.100. Dengan titik support berada di 10.500. Jadi untuk kalau misalnya dia nanti ternyata rejection ke 234, artinya base ini ada kemungkinan untuk tertembus dan melanjutkan lagi untuk pola bearish. Lanjut lagi ke saham Arto. Saham Arto ternyata sudah nyampe ke daerah taking profit 1, jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah rasa cukup, saya ingatkan kembali lagi, boleh dilakukan taking profit seluruhnya. Tidak harus menunggu sampai ke target 2. Dan titik supportnya masih sama di daerah yang diberikan, yaitu di Telegram, bisa dilakukan pengecekan terhadap daerah tersebut. Untuk Bapak Alfos, kita lanjut ke ASA. ASA sendiri, nah itu kan sempat sampai taking profit 2 ya.
Sekarang jadi menurun lagi setelah kena take profit 2 atau daerah target 2. Supportnya itu 2.500, targetnya yaitu di 2850. Tapi target resistennya untuk sekarang masih tertahan di 2502. Apabila tidak mampu melewati daripada candle kemarin atau tidak bisa sampai ke retest lagi karena 134, boleh dipertimbangkan titik stop loss-nya di daerah support 2500 atau 2490 kalau takutnya kena di daerah tersebut. Dan mungkin sudah, mohon maaf terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab, bisa ditanyakan untuk esok hari karena keterbatasan waktu daripada webinar hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah setia sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan edukasi kami pada hari ini untuk terkait dengan technical implementation yang diadakan pada jam 12 siang sampai jam 1 siang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi daripada technical analysis-nya. Oke, saya tutup sampai sini. Terima kasih, saya sampaikan kembali. See you when I see you.